Halo semua, kali ini kita akan nyoba RTA ini crossover aktif 4W asli XR 204 ya. Jadi ini barang yang sudah lama saya beli, jadi saya nggak tahu ini responnya kayak gimana, makanya saya coba untuk RTA. Sini saya pakai aplikasi Smart Life 7 dan menggunakan sound card Focusrite 2i2. Ini kayaknya generasi 2 ya. Kayaknya generasi 2. Soalnya generasi 3 pakai Type-C. Oke, jadi itu yang saya pakai. Untuk routing kabelnya kayak gini aja. Yang pertama ini loopback dari output sini ke input ya, biar bisa buat audio referensi. Kemudian audio measurement kita pakai ini dari Canon masuk ke input ini crossover. Dari output crossover nanti kita akan cek mulai sub, low, mid, high. Kita akan coba satu-satu gimana sih responnya dan tombol-tombol ini fungsinya untuk apa gitu. Oke, jadi itu aja peralatannya yang kalian perlu kalau kalian bikin RTA. Ini kabel loopback sama kabel ini ya buat ke alatnya. Oke, saya nggak sharing tentang settingnya ya, karena kelamaan nanti. Kita coba ping noise. Oke, kita set di frekuensi paling rendah di 50 Hz ya. Kemudian kita samakan untuk level pengukurannya, kita samakan. Nah, kalau sudah kita fan delay gunanya untuk apa? Untuk biar kita nggak hancur ya, untuk apa, fasenya biar nggak hancur, biar delaynya kebaca bener gitu. Oke, sini saya coba di 50 Hz dan ininya sama ya. Kemudian kita coba di sini apakah benar perpotongannya di 50 Hz nih ya. Kita akan coba di sini. Ntar ini gainnya ini agak kurang ya, kurang gedean dikit. Kita coba gedekan dari sini, bisa digedekan juga, samakan sehingga output ininya sama. Nah, disesuaikan aja. Oke, di sini saya set di low cut atau low pass filternya itu di 50. Kita akan cek di sini apa benar di 50. Oke, di sini kan perpotongannya ternyata di sini ya agak naik dikit, berarti gainnya ini terlalu besar. Saya coba turunkan dikit. Oke lah, kayak gitulah ya. Setidaknya mendekati 50 tuh. Di titik sini mendekati 50 tuh. Ya, bagaimana kalau kita geser ke berapa ya? Ke 150. Apakah benar perpotongannya di 150? Kita lihat. Nih, ini kan titiknya. Apakah benar di 146. Kayak kurang-kurang dikit enggak apa-apa lah ya. Berarti ini mendekati akurat. Ya, kita anggap akurat lah ya. Mendekati lagi, kita anggap akurat deh. Oke, kemudian ini untuk fitur ya, coba kita maksimalkan di 250. Apakah yang terjadi? Nah, mari kita lihat. Ini 250. Kita coba perpotongannya ada di sini. Di sini sudah mulai roll off, berarti di 281 agak kelebihan dikit. Cuma ya banyak faktor yang membuat ini kelebihan ya. Bisa jadi karena gainnya ini sudah mulai naik-naik. Coba saya sesuaikan gainnya. Oke, kayak gitu ya, sesuai ya gainnya. Kalau kita lihat di sini, nah malah ininya turun. Nah, ini di 250 sudah mulai turun tuh. Oke, jadi mulai turun di 125, mulai turun sampai kayak gitu. Nah, oke, itu untuk subnya ya, untuk subnya kayak gitu, untuk respon subnya. Oke, ntar kita samakan dulu untuk gainnya. Oke, sama. Oke, ini saya potong di 50 lagi. Ini 50 nya akurat banget. Kita akan coba naikkan ke, biasanya saya sukanya di 120 ya untuk sub. 120 di sini potongnya memang berapa ini, di 85, di 120 nya udah mulai turun banget. Oke, di sini ada tombol 30 Hz cut. Bisa kalian baca ya. 30 Hz cut. Fungsinya apa? Coba kita tekan ya.
Coba kita tekan dan kalian perhatikan di grafiknya di bagian frekuensi sini. Coba lihat. Nah, ketika saya tekan, maka yang terjadi adalah terjadi pemotongan di frekuensi 30 tuh, di frekuensi 30 di sini agak tinggiannya 36 sudah mulai turun tuh. Mulai turun. Jadi ini untuk low cut-nya. Atau kalau kalian memang pakai subwoofer besar, kalian itu matikan ini ditekan aja biar nggak ngerespon terlalu rendah banget. Kalau terlalu rendah kan bahaya tuh. Bisa jebol speakernya kalau kekencengan. Nah, gitu coba kita lepas lagi. Kita lepas ya. Tuh, langsung lurus lagi ya. Kayak gitu. Itu untuk respon di subwoofernya kayak gini ya responnya di subwoofer. Ini paling kecil dan ini paling besar di 250. Oke, kita akan coba pindah ke keras sekali tuh. Kita akan coba pindah ke low. Oke, gitu aja deh. Ke low ya. Low. Ini low. Jadi untuk low kita kalau putar-putar yang ini, yang apa? Potensio yang ini yang mempengaruhi subwoofer itu tidak berpengaruh apa-apa pada sini, pada grafiknya. Jadi yang berpengaruh itu di potensio yang ini, LM. Nah, itu yang berpengaruh. Coba kita putar ya. Kita coba putar tuh, yang berpengaruh di situ. Jadi untuk low, untuk output low ini frekuensi responnya mulai dari 20 sampai berapapun itu yang kalian set di sini gitu. Minimal 70 tuh. Ntar saya samakan dulu gainnya biar ndak berepet. Oke. Di sini low terkecil itu ada di frekuensi 70 ya. Ini LM frekuensi 70. Berarti di sini bisa kita lihat ini sudah mulai mendekat di sini potongnya di 73. Ya, banyak faktor yang menyebabkan ini 73, antara gainnya nggak sama atau apa gitu. Oke. Di sini di low juga punya 30 Hz cut. Fungsinya apa? Sama fungsinya. Kita coba klik ya. Kita coba klik low, kita klik. Oke, tuh turun. Sama fungsinya. Jadi kalau kalian memang low-nya pengen dipotong di 30 Hz, kalian klik aja tombol merahnya. Oke. Ini pakai perpotongan 70 Hz, kita coba naikkan lagi ke 400 misalnya, ke 400. Apakah benar di 400 mulai turun gitu? Kita coba di titik sini berarti ya turunnya. Nih di sini di 410. Nah, berarti ya ini mendekati akurat. Cuma kan beda-beda tipis, bisa jadi faktor gain ya, sekali lagi faktor gain. Gainnya ini sudah nggak sama. Oke, kita coba fine delay lagi. Kita kecilkan dulu untuk kita coba fine delay. Karena kan setiap output memiliki delay yang berbeda-beda tuh. Kita coba fine delay, kita insertkan. Nah, kita coba atur di 150 Hz. Apakah sesuai dengan angkanya gitu? Oke, di sini berarti titiknya apakah 150, ternyata di situ 140. Nah, berarti yang mendekati. Jadi kalau kalian memang pakai crossover kayak gini, bisa diperkirakan ya ini bagus. Ya, bagus. Jadi mendekati yang ada di tulisannya inilah, kalian jadi nggak perlu khawatir kalau ngeset gitu, misalnya di set di 900 ya. Seti 900, apakah di sini benar 900? Kita coba titiknya. Nih, oh ternyata enggak, ternyata titiknya mulai turun banget di angka 784. Sedangkan 900-nya itu ya itu terlalu jauh lah ya untuk angkanya. Kayak gitu. Oke. Terus kita akan coba lagi di bagian mid dan high ya. Kita tarik lagi. Kita coba bagian mid. Oke, kayak gini aja cukup ya. Mid kita coba putar-putar di bagian potensio LM. Dia berpengaruh untuk potensio LM-nya, low mid-nya berpengaruh. Kemudian mid high ini berfungsi untuk
Bentar, ini saya samakan dulu untuk gainnya ya, kita samakan dulu untuk gainnya biar mantep. Oke, sama. Kita fine delay lagi biar ndak hancur gambarnya. Sip. No, tuh. Kalau nggak kita fine delay nanti gambarnya kan putus-putus tuh. Oke, ini untuk respon frekuensi di mid. Saya set di midnya di 7K tertinggi dan LM-nya di 70. Jadi responnya kayak gini. Kalau potensio LM saya puter, jadi itu agak tuh. Ini potensio di 1K, di LM-nya 1K, kayak gini responnya. Kalau di 70 kayak gini. Nah, jadi apa yang terjadi di frekuensi di output mid ini, bisa mengeluarkan sampai frekuensi rendah, tapi ketika potensio LM diputer, misalnya naik ke 400, maka di sini terjadi penurunan nih di angka 400 terjadi penurunan nih, terjadi pemotongan atau roll off ya. Ini saya set di 400 ya kan. Oh, ngeblur. Nah, itu di 400. Ternyata di 400-nya di sini sudah mulai turun. Nah, berarti terjadi pemotongan di sini kayak gitu. Kemudian di high-nya nih saya set di 7K ya, berarti di 7000. Di sini berarti di 7K. Apakah 7K-nya turun? Kita cari di 7K, mana 7K. Tuh di sinilah tuh mulai turun. Gini karena gainnya nggak sama ya. Kita coba naikkan lagi. Kayak gini kali ya kira-kiranya. Nah, di 7K-nya turun tuh. Misalnya kita coba set di 4K gitu ya. Kok dipotong di 4K? Apakah tepat di 4K turunnya? Nah, ternyata ya 4K 4,11, di 4K-nya itu ya sudah mulai turun tuh. Masih respon di sini, masih respon, kemudian di 4K turun. Kita coba ininya di set di 1,6 gitu misalnya. Apakah di 1,6 dia turun? Coba set di 1,6. Nah, di 1,6 dia sudah mulai roll off kayak gitu. Oke, kita lanjut di high. Oh iya, di sini juga ada namanya phase invert. Fasenya dibalik gitu ya kan. Apa sih efeknya kalau fasenya dibalik? Kita coba naikkan aja ya. Nih, bisa kalian lihat fasenya kan dari atas sana ke situ. Kalau kita tekan ini phase invert, apa yang terjadi? Tuh, langsung fasenya berubah berapa derajat tuh? Dari 100, anggap aja berapa nih ya? Ini di 100, mana derajatnya? Mana derajatnya ya? Lihat derajat di mana ya? Anggap saja di sini di derajat, anggap aja di 150 lah ya. Kita coba di invert. Kalau di invert menjadi 0, berarti berubahnya derajatnya berarti di 160-an kali ya, kayak gitu. Saya nggak begitu paham untuk fasenya ini, karena ketika diklik memang benar-benar dia itu berfungsi, fasenya itu berubah. Tuh, ini non invert, ini invert gitu. Oke, bisa kalian lihat ya efeknya itu untuk fase invert di tombol sini. Oke, kita akan coba lihat juga di high-nya, apakah high-nya bagaimana respon high-nya ya. Ini sudah saya pasang di high. Ini untuk high. Oke, kita akan high-nya kita akan maksimalkan dulu. Bukan di mana ya? Oh, kalau high ini efeknya ke sini, ke middle high ini. Di sini ada perpotongannya. Kita coba potong di 580. Oke, kita samakan dulu untuk gainnya. Samakan gainnya biar enak. Kalau nggak sama nanti dikiranya nggak akurat. Oke, kita akan coba fine delay lagi. Fine delay gunanya apa ya? Untuk melihat biar fasenya nggak hancur. Ternyata di high tanpa delay. Oke, kita coba tambah lagi untuk gainnya. Oh, tambah dari sini deh. Oke, jadi sekarang di posisi anggap aja terendah di 480 ya, di frekuensi 480. Kayak gini responnya. Apakah benar di 480 turunnya gitu ya kan? 480.
Oke, di sini. Di sini memang benar dia itu mulai turun. Berarti akurat. Kita coba naikkan di 2,3K. Apakah di 2,3K dia turun? 2,3K seginilah ya. Oke, benar. Di 2,3K dia turun kayak gitu. Jadi gimana Mas? Ini bagus enggak? Menurutku bagus alat ini. Ya akurat. Kalau kalian punya alat ini berarti ya good lah, mantap alatnya. 4W lumayan akurat. Untuk akurasi saya nggak tahu ya. Ini respon frekuensinya yang saya ukur dengan Focusrite, hasilnya kayak gini. Nah, kita coba invert fasenya, kita balik ya. Apakah apa yang terjadi? Tuh, fasenya berbalik, berubahlah fasenya. Tuh ya, kayak gitu. Misalnya kalian pakai 4W gitu ya kan, kemudian kalian punya Twitter yang bagus banget yang bisa respon sampai 500 Hz ya, kalian set di 1,3 gini. Wah, mantep banget nih. Kalian set di 1,3 tuh, respon di sini sampai itu 1,3 tuh. Wah, dengan respon kayak gini, kemudian kalian punya driver Twitter bagus, wah mantep banget. Punya ini jos. Oke, jadi begitu saja untuk pengukuran asli XR 204 ketika di RTA, hasilnya kayak gitu. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.